hadis pun itu banyak ragamnya. Ada hadis mutawatir, ada hadis hasan. Maudhu itu hadis palsu. Kalau kemudian kita tidak belajar, dan dalam konsep ajaran Islam itu bukan hanya kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak belajar ilmu nahwu, tidak belajar bahasa Arab, maka kemudian sangat mudah kita dibodohi oleh orang-orang yang cuma hanya bisa bahasa Arab. Ya, yang kemudian kita hanya ngaji kuping, kitab nggak dibuka, gitu kan? Sengaja saya nggak bawa kitab karena waktunya nggak memungkinkan. Ya. Jadi saya beberapa literatur saya ambil supaya coba mengelaimenkan, menselaraskan dengan apa yang harus dilakukan oleh PTPP. Masjid yang sudah dibangun oleh PTPP ini harus membawa dampak terhadap perbaikan PTPP. Kalau enggak saya mubazir di sini. Meskipun secara personal memiliki hak orang untuk beribadah, tapi PTPP harusnya menuntut kepada masjid ini apa yang bisa diberikan oleh masjid melalui DKM. Gitu. Nah, ketika menuntut, masjid akan menjawab gitu. Maka ini ada pengajian. Nah, gitu. Pengajiannya nyambung enggak? Maka saya harapkan manajemennya ikut hadir di sini. Gitu. Jadi kalau manajemennya ikut hadir di sini, ya sudah. Meskipun awalnya mungkin takut, Pak. Kalau ada di sini direksi, kabur nggak akan kabur tuh. Setuju nggak? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebagaimana kita biasa. Akhlak dalam menuntut ilmu, kita harus minta sama Allah. Tapi sebelum kita meminta kepada Allah kaitan dengan yang namanya apa yang kita kaji pada siang hari ini, kita doakan untuk PTPP. Mudah-mudahan perjuangan kita yang baru 1 tahun ini, ya memang nggak mudah. Rasulullah itu berdakwah 13 tahun aja, itu di bawah 100 orang. Ini kan saya baru setahun. Kalau saya yang ngalah, mental saya yang lemah. Saya harus berhadapan dengan orang-orang yang memang lebih kuat kabur daripada ikut pengajian. Itu mentalnya mental kabur. Ya begitu assalamualaikum, nah itu kan begitu assalamualaikum, dia lihat. Nah ini kapan celah nih kabur, kapan celah kabur. Nah, yang ada udah duduk di sini aja betul lihat, ya langsung pergi. Gitu. Kayaknya berat gitu duduk di sini. Ini perjuangan, makanya teman-teman yang ada di dalamnya perjuangan yang luar biasa. Ini bukan ringan tuh untuk tetap stay di dalam ini. Bukan ringan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di mukadimah saya membuat tersinggung Anda semuanya, ya sehingga Anda marah, awalnya marah, kemudian ada di dalam. Wah udah saya di dalam aja, nggak apa-apa. Itu namanya motivasi marah. Ya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan jangan salah langkah yang kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Allah bil khusus saya pribadi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah ridho. Allah memberikan apa yang janjinya Allah janjikan, dan mudah-mudahan kajian ini membawa dampak terhadap PTPP. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan PTPP, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan, Allah berikan menjadikan perusahaan-perusahaan yang sehat, perusahaan yang jauh dari berbagai macam rongrongan, berbagai macam rintangan yang membuat diri kita tumbang, yang membuat perusahaan itu hilang. Bagi Allah sangat mudah. Sebab itulah seluruh karyawannya pun mudah-mudahan memiliki mental yang tangguh untuk menjadi pribadi-pribadi yang militan, untuk menjadikan bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan tempat ibadah kita, yang kelak di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban, yang kelak di akhirat akan menjadi tabungan dengan amal ibadah yang kita lakukan, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaji kita masih membahas tentang ruang lingkup akhlak. Yang ruang lingkup akhlak yang sudah kita bahas kemarin itu, ya, itu ada ibadah, takwa, cinta, ridho, ikhlas, khauf dan roja, tawakal juga sudah, syukur juga sudah. Sekarang kita akan membahas yang akhlak kepada Allah, yaitu muraqabah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muraqabah ini adalah akhlak, ya. Akhlak yang memang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang dalam beribadah tidak memiliki mental muraqabah kepada Allah, maka dipastikan sebagaimana akhlak yang sebelumnya itu ada ritual, ya, ada ibadah ritual, makanya ada syariat, kemudian thariqat, hakikat, makrifat, ya. Thariqat itu jalan, syariat itu dimensinya ritual yang diturunkan oleh Allah, sholat, puasa, zakat, haji, itu ada syariat ritualnya. Tapi orang ada yang hanya menjalankan sholat, tidak mengerti isinya. Ada orang yang menjalankan puasa, dia tidak mengerti isinya. Dia hanya menahan lapar, menahan haus. Kenapa? Karena dia tidak paham isinya. Gimana mau paham, mau ngaji juga enggak, nanya enggak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika ngaji, ngajinya hanya satu kelompok aja. Yang kemudian ketika hanya satu kelompok kepada guru, hanya guru tertentu saja, sangat mudah Pak memprovokasi menyalahkan yang lain. Karena ngajinya hanya satu. Tapi kalau kita nih wisdom Pak, kita beragam sisi Pak, maka orang akan jauh lebih bijak. Ya. Ada orang yang kemudian sekarang di Indonesia berbenturan. Yang ini ada Islam khilafah, ada Islam Nusantara, ada Islam ini, ada Islam itu. Kalau saya sebagai akademisi, Pak, saya mempelajari semuanya, termasuk agama lain. Meskipun saya yang beragama Islam. Sehingga kita menjadi orang yang bijak gitu dalam bersikap. Tidak mudah kita diprovokasi dan kita tidak memprovokasi orang. Kalau saya di awal tadi hanya sekedar bertanya, kenapa sih pengajian ini sepi? Kenapa sih pengajian pada bubar padahal tadi begitu banyak? Sudah dikasih jam istirahat, saya pun tidak berkhianat untuk mengambil jam istirahat secara totalitas. Misalnya sampai jam 1, saya nggak sampai jam 1. Jam 1 kurang 15 saya stop. Supaya tidak zolim juga bagi yang teman-teman mau makan. Tapi jangan juga menzolimi diri, bilangnya ngaji, ya kan, ke manajemen, ke atasan, ternyata ada tidur. Bilangnya ngaji, yang disalahkan tuh masjid. Kantor kan jadi masalah akhirnya. Wah ini, kan kalau diviralkan pas seperti kasus pengajian itu, yang ada seorang ustadz, gara-gara diviralkan, kan kita nggak tahu tuh masalahnya itu. Jadi viral. Nanti kalau diviralkan, tergantung yang memviralkan, kalau nih subscribernya banyak, itu viral. Itu pun sama itu, yang namanya memviralkan gara-gara ada tukang es itu. Sebenarnya bukan tukang esnya Pak, bukan karena ustadznya, tapi karena yang memviralkan. Yang memviralkannya siapa gitu. Di sini pun kalau misalnya ini saya lagi tadi itu, orang ada yang videoin, yang memvideoin itu adalah orang yang memang medsosnya banyak followernya. Kemudian kalimat yang tadi dipotong-potong. Wih, ada ustadz marah-marah sama jamaah PPP. Gitu kan. Itu bisa viral. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keilmuan itu penting, Pak. Termasuk bagaimana kita memahami tentang akhlak. Kenapa dikasih tema akhlak holistik, Pak?
Itu supaya dari beragam sisi. Kalau di sini tidak mendapatkan jawaban ketika bertanya nih sahabat-sahabat semuanya, maka bisa bertanya kepada ustadz yang lain. Kan tidak semuanya akan dikuasai itu ilmu. Nah, sebab itulah ketika kita nih banyak belajar dengan guru, paling tidak meskipun kita tidak expert, ya, tidak ahli, kita nih sedikit tahu gitu untuk menjalankan, sehingga tidak mudah kita nih kemudian terombang-ambing. Nah, kaitan dengan muraqabah, akhlak yang memang harus dimiliki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara lughawi, secara etimologi, bahwa muraqabah ini berasal dari bahasa Arab. Ya, yaitu qarib. Kita pernah mendengar yang namanya sahabat qarib. Artinya apa tuh? Sahabat dekat, Pak. Sahabat qarib itu saking dekatnya, Pak. Dia betul-betul tahu tentang karakternya, mentalnya, kebiasaannya. Itu namanya sahabat qarib, Pak. Beda dengan sahabat biasa, apalagi teman. Makanya lihat, Nabi pun itu untuk menjadikan ada namanya sahabat itu selektif. Enggak semuanya dijadikan sebagai sahabat karib. Sahabat karib yang paling sangat dekat dengan Rasulullah itu dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang oleh orang Syiah itu mereka nggak diakui. Mereka Islam dengan kelompoknya, menyalahkan Nabi, bahkan harusnya Sayyidina Ali yang menjadi Nabi. Allah pun disalahkan, Syiah begitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya syahadatnya bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ditambahin Ali. Ya, Rasulullah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, ini pentingnya pengetahuan. Dengan kita nih beribadah kepada Allah harus memiliki akhlak, dan akhlak itu ada salah satunya akhlak kepada Allah namanya muraqabah. Dan muraqabah itu selain dari karib, Pak, itu asal katanya dari qoroba, artinya dekat, Pak. Dekat di sini maksudnya apa? Dekat tanpa sekat, tanpa jarak, Pak. Itu dengan Allah. Dan muraqabah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan kedekatan kita dengan Allah. Ada yang kita merasa dekat dengan Allah, tapi Allahnya nggak mau dekat dengan kita. Kita sholat nih, seolah-olah kita ini dekat dengan Allah, kita sujud lama-lama, ternyata Allahnya nggak mau tuh melihat, menjauh dengan kita. Makanya muraqabah itu nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Wah, merasa paling soleh gitu. Padahal ternyata enggak di hadapan Allah, salah dia. Nah, muraqabah itu harus ada dua pihak gitu kan. Kayak ibarat sahabat karib, jangan sampai kita ngaku sahabat, sahabat kita nggak ngakuin, Pak. Kan itu sakit, Pak. Sakitnya di mana? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang aku kenal, tapi sesungguhnya dia enggak, saya nggak kenal dia. Nah, itu penting akhlak kepada Allah supaya Allah ini dekat dengan kita. Dan bagaimana caranya itu supaya kedekatan itu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran, Pak, muraqabah itu dalam pandangan Al-Quran, Allah menyampaikan kaitan dengan yang namanya muraqabah. Dalam Al-Quran, surat kedua, ayat 186. Jadi ayat ini sebetulnya, Pak, itu kaitan dengan asbabun nuzulnya. Ada orang Baduy, Pak. Orang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah bahwa Allah itu di mana? Wah, Allah itu dekat sekali. Nah, kalau begitu ini bisa dipanggil saat ini, bisa ngomong pelan, bisa ngomong dengan bisikan. Oh, Rasulullah bingung, Pak. Dengan ditanya begitu, sampai kemudian turunlah ayat ini, surat kedua ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
qarib. Ada kalimatnya qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat, bahkan sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini ya, surat kedua ayat 186 ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu Al-Quran 185. Surat kedua 185 itu tentang apa? 185 itu tentang perintah puasa, Pak, dari 183, 184, 185. Itu tentang puasa. Artinya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya muraqabah ya, yang diperintahkan oleh Allah, itu ada yang namanya kalimat penegasan ya. Yaitu apa? Fa inni qarib. Fa inni, ada ini, fa inni, bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ada sebuah penekanan. Siapa yang menekan kalimat penekanan itu? Dari Allah. Aku ini lebih dekat. Bahkan nanti di ayat yang lain Allah menjelaskan kedekatan hamba dengan Allah itu bahkan huwa aqrabu min hablil warid. Aqrabu, lebih dekat. Asal dari kata koroba itu ada ditambahin huruf alif, namanya isim tafdil. Maknanya apa? Mengandung makna lebih. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dibandingkan urat nadi yang ada pada lehermu. Hati-hati, makanya orang yang rebahan tiduran itu lebih dekat dengan kematian, Pak. Orang yang tiduran itu bisa nggak bangun lagi itu. Beneran itu. Kemarin imam besar di dekat saya masjid, Pak, tiduran nggak bangun lagi. Hati-hati makanya itu, lagi ngasih tidur. Bukan ngedoain saya. Iya kan? Ini ngedoain. Kemudian jauh, ini kan jam istirahat. Ustadz ngambil jam istirahat saya sih. Nah, saya yang disuruh sama manajemen. Bukan mau saya datang ke sini. Ya. Wa aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Siapa yang jamin bahwa kita ini bisa bangun lagi? Makanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kecuali yang ingat. Kalau yang ingat ya gelepak aja tidur. Nggak lihat-lihat waktunya. Tidur-tidur aja udah. Saya ketika sini sholat di Masjidil Haram, Pak, lagi sholat aja, Pak, lagi sholat. Ada orang ngantuk, lenggut, gelepak, meninggal, Pak. Di Masjidil Haram. Cakep sih. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ayat Al-Qur'an memberikan penjelasan kepada kita. Ini isinya, siapa yang bertanya tentang aku, awalnya ini orang ragu, Tuhan ini di mana sih? Apakah bisa minta apapun? Kan Rasulullah awalnya ngejelasin, udah minta saja sama Allah. Allah itu dekat. Dekatnya apakah bisa dipanggil? Ya kan? Apakah bisa dibisikin? Apapun yang kita minta bisa dikabulkan. Bingung Rasulullah awalnya. Turun ayat ini. Ya. Arab Baduy itu Arab udik, Pak, kalau bahasa kita tuh. Arab kampung. Yang memang pendidikannya jauh dari pendidikan. Gitu. Makanya nanya dengan kesederhanaan bahasa yang disampaikan kepada Rasulullah. Turun ayat. Namanya Asbabun Nuzul. Pak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat suci Al-Quran ini ada sebuah penegasan, namanya kalimat taukid, Pak. Taukid itu penegasan langsung dari Allah melalui lafaz ini, kan ada inna, ini, kana, yang sekian kayak gitu. Qad. Ya, itu kan penegasan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking dekatnya Allah kemudian memberikan penjelasan langsung di lafaz berikutnya setelah fa inni qarib itu. Apa yang ditegaskan oleh Allah?
Ujibud da'wata da'i idza da'ani. Allah nih mengabulkan doa semua yang yang hamba minta. Hamba minta apa? Enggak ada penceramah, udah minta saja sama Allah. Ada orang yang ketika pergi haji kan, ya Allah bagi duit dong, ya Allah bagi duit ya Allah. Dikabulkan Pak. Ada yang kemudian komentar, orang lagi haji minta duit, haram. Siapa bilang haram? Boleh. Hadis Nabi itu, jangankan minta uang Pak, urusan sendal putus saja minta sama Allah, boleh. Itu ada hadisnya itu. Minta sama Allah. Ini ayatnya, ujibud da'wata da'i idza da'ani. Ketika engkau ingin naik pangkat Pak, di kantor, ingin disayangi sama atasan, supaya dekat dengan atasan, minta sama Allah. Supaya atasan dibalikkan hatinya, supaya menjadi pro sama kita. Tapi ini ada yang namanya ketentuan yang Allah berikan Pak. Bukan hanya sekedar tiba-tiba langsung celang minta langsung keluar. Minta mobil langsung dikirimin dari daerah. Enggak begitu Pak. Yang tukang es itu kan prosesnya Pak, dihina dulu. Ya kan? Kan yang namanya jualan es itu yang keliling-keliling di pengajian bukan dia doang Pak, banyak Pak. Kenapa dia yang kena? Itu takdir Allah namanya. Dari sekian banyak pegawai PP yang jadi dirut, kenapa Pak Novel Arsyad? Itu takdir Allah Pak. Tapi untuk mencapai takdir itu Pak, ada sebuah proses. Enggak tiba-tiba. Kalau Anda kemudian ya kerjanya leha-leha, hanya sekedar doa di masjid, tiduran ya kan. Orang ngaji dia kagak. Gimana mau kemudian kita menjadi sukses Pak? Diantarkan pengajian cuman hanya nggak sampai 1 jam aja udah bubar Pak. Ini gimana? Apalagi kalau misalnya seharian. Tapi saya herannya Pak, kalau saya ngadain pelatihan yang bayarnya 200 juta 3 hari Pak, itu mereka ngikutin Pak. Padahal materinya sama dengan apa yang saya sampaikan saat ini. Ngikut Pak, kenapa? Disuruh sama perusahaan, ditugaskan oleh manajemen, pulangnya bawa sertifikat. Gitu. Ilmunya nggak tahu Pak, dia nangkep apa enggak. Kan seseorang belajar dengan kesadaran dengan belajar dengan keterpaksaan itu beda. Muraqabah ini adalah memang kesadaran kita nih pengen dekat dengan Allah supaya Allah nih dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, apapun yang diminta Allah akan kabulkan Pak. Ini ayatnya. Tapi ada syarat kata Allah, supaya kita ini dikabulkan oleh Allah dari apa yang kita minta sama Allah itu, apa itu? Falyastajibuli wal yu'minu bi. 2 syaratnya. Apa itu? Ya, sesuai dengan Al-Qur'an. Surat kedua ayat 186 tersebut, syarat muraqabah supaya kita ini dekat dengan Allah dan Allah itu mengabulkan dari apa yang kita mau, bukan mendikte Allah nih. Ini ayatnya. Kan ada penceramah yang suka menyampaikan, kok Allah diatur-atur. Oh enggak, ini bukan ngatur Allah. Allah ngasih informasi kepada kita melalui ayatnya yang diturunkan kepada Rasulullah, yang disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan ngatur-ngatur Allah. Minta ngatur-ngatur Allah tuh ketika kita maksa, benar gitu. Bahkan maksa pun gak ada masalah Pak kepada Allah. Ya Allah, saya pengen banget. Nah, tapi ini ketika kita maksa, belum tentu apa yang diminta itu sesuai. Yang kita kadang nggak paham Pak. Ya, kadang dihina dulu, kadang dicaci maki dulu, kadang dicemooh dulu. Rasulullah itu Pak, seorang manusia pilihan Allah yang dekat dengan Allah. Begitu hijrah apakah mulus? Apakah begitu hijrah mulus langsung diterima? Enggak. Ketika ke Taif Pak, bukannya disambut, disambit Pak. Dilemparin batu sampai berdarah. Rasulullah balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah, diusir Pak. Bahkan pengikutnya ada yang dibunuh hidup-hidup. Ya, dibunuh di depannya maksudnya. Ya, digantung, ada yang dibakar, gitu. Rasulullah merasa kasihan, makanya ada kalimat laqad ja'akum
Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu merasakan kepedihan, kesakitan hatinya karena melihat penderitaan umatnya. Itu Rasulullah. Makanya kemudian hijrah itu salah satu itu. Maka karena Rasulullah memiliki tabiat yang begitu sangat luar biasa, Allah memerintahkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Itu. Nah, kembali lagi berdasarkan Al-Qur'an surat kedua ayat 186, syarat muraqabah supaya kita ini dekat dengan Allah dan Allah mengabulkan dari doa-doa kita. Yang pertama, pemenuhan akan kewajiban hamba pada Allah. Kita ini sebagai hamba. Apa kewajiban kita? Dijawab oleh Allah dalam ayat surat yang lain, Pak. Yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Ini perintah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pengumuman dari Allah. Engkau diciptakan menjadi manusia. Bukan saja manusia yang diwajibkan untuk beribadah, ada jin. Ini belum langsung spesifik. Langsung kamu sholat, enggak, ibadah. Nah, ibadah itu apa? Termasuk bapak nuntut ilmu itu ibadah. Termasuk bapak, ibu bekerja di PT-PP ibadah. Tentu kalau itu ibadah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengabaikan value yang sudah Rasulullah turunkan, yang sudah Allah turunkan oleh Rasulullah. Nilai. Maka kemudian lahirlah akhlak di BUMN, ada namanya amanah. Ya. Ada amanah, kemudian apa lagi? Kompeten. Kompeten itu Pak, itu sesuai dengan keilmuan yang Anda miliki, kemudian sesuai dengan pekerjaan yang Anda geluti. Itu namanya kompeten. Kalau Anda kemudian ilmunya apa, pekerjaannya apa, itu nggak nyambung Pak. Meskipun bisa dipelajari dari nol lagi. Anda jadi pimpro, ya, pimpinan proyek, membangun bangunan, tapi nggak ngerti tentang bangunan, jadi pimpro, ya dikibulin sama anak buah, Pak. Jangankan dikibulin anak buah, ini dikibulin sama tukang pun Pak, mudah banget, Pak. Nggak ngerti. Yang sebut habim itu apa sih? Yang sebetulnya apa namanya besi hollow itu apa sih? Kan ngerti, Pak. Wong sarjananya beda, itu namanya nggak kompeten. Ya. Sebagaimana saat ini sedang rame, viral, penceramah sudah sertifikasi. Saya sangat setuju, Pak. Kenapa? Karena kalau orang hanya sekedar ceramah, Pak, dia nggak punya latar belakang pendidikan agama. Dia hanya baca-baca dari Google, kemudian dia ceramah. Dia menafsirkan seserampangan gitu, Pak. Bayangkan kalau ceramah-ceramah di kantor-kantor segala macam. Saya sangat setuju pada sertifikasi. Meskipun memang sekarang jadi tarik ulur dari dulu sebetulnya, Pak. Kalau ada sertifikasi kan nggak mungkin, Pak. Apalagi kalau masuk ke medsos. Di Australia saja, Pak, medsos itu diatur oleh pemerintah. Hanya di sini aja medsos itu bebas, Pak, berkeliaran. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mewajibkan kita ibadah, Pak? Karena ternyata, Pak, kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kenapa takwa? Karena ternyata hanya takwa yang akan bisa menyelamatkan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di kehidupan di alam kubur atau bahkan kehidupan di akhirat nanti. Takwa ini, dan Allah sudah memberikan yang namanya rambu-rambu dalam kehidupan ini dengan takwa itu. Maka hanya takwa yang akan mampu menyelamatkan, hanya takwa yang akan membuat hidup kita menjadi bahagia, hanya takwa yang akan menjadikan produktivitas itu meningkat. Tanpa takwa, Pak, nonsen, Pak. Makanya para pejabat, Pak, dilantik, demi Allah, dengan iman dan takwa saya akan menjalankan segala tanggung jawab. Saya tidak akan menerima baik langsung maupun tidak langsung. Oh, gitu. Disumpah, Pak, pegang Al-Quran. Itu hanya formalitas, Pak. Otak sama hatinya nggak tahu, Pak. Sama halnya orang sholat, Pak. Kalau hanya formalitas itu ritual namanya. Ya, kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
pentingnya muraqabah itu agar kita ini merasa dekat dengan Allah, Allah pun dekat dengan kita. Karena dengan kita ini dekat dengan Allah, kita merasa dekat dengan Allah, Allah merasa mengawasi kita. Kita terawasi setiap saat meskipun dalam kesendirian. Belum lama ini kan juga kita viral ada seorang yang mohon maaf ya tangannya nggak ada Pak, tapi jadi tersangka. Pernah dengar ya? Oh iya. Kenapa kok bisa? Ya karena minimnya wawasan tuh orang yang terintimidasi itu. Orang kalau pakai logika gimana caranya kok bisa memperdaya itu orang yang normal kayak begitu. Wih Pak, itu kekuatan yang namanya komunikasi Pak. Itu bisa membuat orang menjadi terhipnotis Pak. Ketika kita nggak punya wawasan. Karena kita tidak muraqabah dengan Allah. Dan itu nggak ada ilmu yang disampaikan Pak. Meskipun itu Rasulullah, para ulama membuat. Nggak merasa gitu. Ketika kita berkuasa gitu kan jadi bos gitu di perusahaan Pak. Wah udah anak buah takut sama kita. Dia sebagai atasan yang melakukan manipulasi. Coba. Begitu ketangkep mewek dia kan. Begitu ditangkap nangis. Kenapa? Karena muncul kesadaran. Oh iya ini salah. Gitu kan. Jam 1 kurang 15 sesuai dengan janji saya. Saya tidak boleh menzalimi terhadap hak untuk santapan jasmani. Ada yang mau nanya nggak? Satu. Ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas memberikan dampak kepada kita, bil khusus kepada yang hadir di sini dan juga yang menyimak melalui live streaming, melalui YouTube, melalui live streaming yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi inspirasi, menjadi renungan dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Dan akhirnya kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. Karena ilmu hakikatnya milik Allah. Saya hanya sekedar menyampaikan kalau yang salah itu mutlak adalah kesalahan pribadi, kekeliruan dan kebodohan. Kalau yang benar itu mutlak hanya milik Allah. Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mari akhiri kita doa. Akhirnya dengan kita mengakhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dan juga menurunkan rahmat dan berkah bagi diri kita pribadi, baik perusahaan juga PT-PP. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan berkah bagi perusahaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana kulli sahabati rasulullah ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.